Halo para saudara-saudari sahabat Katolik, kembali lagi dengan saya Frater Christian Apriandi Fernando dalam katekese Gereja Katolik. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pemahaman terkait dengan doa Bapa Kami. Perlu bagi kita ketahui bahwa doa Bapa Kami merupakan doa yang diberikan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Hal inilah yang menjadi suatu alasan mengapa doa ini sering pula disebut sebagai doa Tuhan. Ada dua versi dari doa Bapa Kami. Yang pertama yaitu versi Lukas yang terdiri dari 5 permohonan dan versi Matius yang terdiri dari 7 permohonan. Akan tetapi, Gereja Katolik lebih memilih versi Matius sebagai rujukan doa Bapa Kami bagi Gereja Katolik dengan adanya sedikit perubahan. Umat seringkali mendoakan doa Bapa Kami ini hanya sekedar sebagai suatu hafalan saja, tanpa adanya bentuk penghayatan. Tentu kita dapat melihat itu. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan sudah dari sejak awal umat hanya diminta untuk sekedar menghafalkan doa tersebut saja tanpa mengerti, memahami pesan dan makna dari doa Bapa Kami tersebut. Maka hal inilah dapat berpengaruh pada penghayatan umat yang mendoakan doa ini. Pertama, Bapa. Kata Bapa pada awal merujuk pada makna manusia yang sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah menyebut Bapa karena Putra Allah yang menjadi manusia sudah diwahyukan oleh Allah kepada kita, dan karena Roh-Nya membuat kita dapat mengenal Dia. Seruan Bapa juga dapat membawa kita masuk dalam misteri Sang Ilahi dengan perasaan takjub yang membangkitkan dalam diri kita sebuah kerinduan untuk bertindak sebagai anak-anak-Nya. Karena itu, jika kita mendoakan doa Tuhan ini, kita haruslah dapat menyadari bahwa kita adalah anak-anak Bapa di dalam Putranya. Santo Cyprianus pernah berkata, kalau kita menamakan Allah itu adalah Bapa, kita juga harus bertindak sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Allah? Injil Matius menyebutkan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita haruslah dapat membawa damai, mengasihi musuh kita, dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Yang kedua, kata Kami. Kata Kami di sini bukan dimaksudkan sebagai sebuah status kepemilikan, melainkan mengungkapkan suatu hubungan secara total antara manusia dengan Allah. Kita memiliki relasi yang begitu dekat dan mesra dengan Allah. Kata Kami di sini lebih merujuk pada sesuatu yang dimiliki bersama oleh sejumlah orang banyak. Kata Kami dalam doa Bapa Kami menandakan bahwa Gereja Kristus merupakan kesatuan yang umat di dalamnya memiliki jumlah yang banyak, yakni saudara dan saudari yang sehati dan sejiwa. Karena itu, doa Bapa Kami menjadi doa gereja, dan perlu pula bagi kita ketahui bahwa ketika kita berdoa Bapa Kami, berarti kita juga sekaligus berdoa bagi semua orang dan untuk semua manusia. Kata yang ketiga, yang ada di surga. Kata surga di sini bukan diartikan sebagai tempat, melainkan suatu cara berada, keagungan, dan kehadiran Allah di dalam hati orang-orang yang banyak. Bagi kita umat beriman, kita meyakini bahwa perjalanan hidup manusia akan berakhir di surga, di mana surga merupakan tempat bagi manusia untuk bertatap langsung dengan Allah. Surga atau rumah Bapa adalah tanah air kita yang sejati. Saat ini, kita sebagai umat Allah sedang menuju ke sana dalam pengharapan. Kata yang keempat, dimuliakanlah namamu. Memuliakan nama Allah merupakan sebuah doa pujian kepada Allah sebagai Maha Kudus.
yakni dengan mengatakan dimuliakan namamu, maka kita membuat kudus nama Allah yang memanggil kita kepada kekudusan. Santo Tertullianus berkata, kalau kita mengatakan dimuliakanlah namamu, berarti kita berdoa agar Ia, yaitu Allah, dimuliakan di dalam diri kita. Demikian pula di dalam diri orang lain yang masih menantikan rahmat Allah. Oleh karena itu, kita yang mengucapkannya juga hendaklah terlebih dahulu layak di hadapan kemuliaannya. Yang kelima, datanglah kerajaan-Mu. Di sini kita mohon agar kerajaan Allah itu dapat hadir di dunia ini. Kerajaan Allah adalah kebenaran, kedamaian, dan sukacita yang diperoleh dari Roh Kudus. Jadi, pada kalimat datanglah kerajaan-Mu memperlihatkan bahwa kita ingin agar dalam kehidupan ini tidak ada fitnah, kebohongan, perseteruan, dendam, dan kebencian, melainkan hidup yang sejahtera dan disertai dengan sukacita. Kata yang keenam, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bapa menghendaki agar semua orang diselamatkan. Karena alasan inilah Yesus datang ke dunia, hadir ke dunia, lahir ke dunia untuk melaksanakan dengan sempurna kehendak Bapa yang menyelamatkan. Ungkapan ini pun merupakan suatu bentuk permohonan agar rencana Bapa yang penuh cinta dapat terlaksana sepenuhnya di dunia ini, sebagaimana sudah terlaksana di dalam surga. Di sini ingin menekankan bahwa di dalam doa Bapa kami, kita lebih mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak pribadi. Kata yang ketujuh, yaitu berilah kami rezeki pada hari ini. Kata ini terkandung keyakinan iman bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita dan Allah sungguh baik. Karena itulah kita memohon, berilah kami rezeki. Berilah kami adalah ungkapan perjanjian kita adalah milik Allah dan Ia adalah milik kita. Sehingga Ia atau Allah itu pun pasti pula memperhatikan kita. Melalui kata kami, kita mengakui Dia sebagai Bapa semua manusia. Sedangkan ungkapan pada hari ini mengandung makna kecukupan, tidak lebih dan tidak kurang. Di dalamnya ada sikap syukur. Kata yang kedelapan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Pengampunan adalah puncak dari doa Kristen. Ampunilah kesalahan kami memiliki arti bahwa kita mengakui diri kita sebagai orang yang berdosa, yang memohon belas kasihan kepada Bapa. Apabila kita menginginkan agar Allah Bapa mengampuni kita, maka tentunya kita haruslah terlebih dahulu mengakui dosa kita di hadapannya. Namun belas kasih Bapa tidak dapat meresap di hati sebelum kita mengampuni yang bersalah kepada kita. Inilah yang terkandung dalam frase seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kata yang kesembilan, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Permohonan ini terkait dengan permohonan sebelumnya, karena dosa adalah hasil dari persetujuan kita kepada percobaan. Kita memohon kepada Allah Bapa agar tidak membiarkan kita sendirian berada dalam kuasa godaan. Permohonan ini menyatukan kita dengan Yesus yang mengalahkan godaan dengan doanya, dan sekaligus kita memohon kepada Roh Kudus agar dapat memberikan kekuatan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. 10. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Permohonan terakhir ini dilatar belakangi oleh doa Yesus sendiri yang mengatakan, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Yang jahat di sini bukan hanya satu pikiran, melainkan merujuk satu pribadi, yakni setan atau si jahat. Kalau kita memohon agar dibebaskan dari yang jahat, maka kita juga memohon untuk dibebaskan dari segala kemalangan yang lampau, sekarang, dan yang akan datang.
yang berasal dari si jahat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dalam permohonan ini kita membawa seluruh kesusahan kita di dunia ke hadapan Bapa yang ada di surga. Demikian video katekesi mengenai doa Bapa Kami menurut Katekismus Gereja Katolik. Semoga apa yang dijelaskan dalam video kali ini dapat membantu kita dalam memahami dan menghayati iman kita dalam mendoakan Bapa Kami dalam perayaan Ekaristi maupun ibadat sabda.